Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi di dalam seri renungan singkat. Tajuk renungan hari ini ialah menikmati hadirat Tuhan. To enjoy God's presence. Mari kita berdoa. Bapa, bukakanlah kebenaran firman-Mu, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu sajalah yang dapat memberikan penghiburan dan kekuatan untuk kami melalui saat-saat yang sangat mencabar hari ini. Berikanlah firman-Mu kepada kami. Kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya membawa kita melihat, merenungkan firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat yang kedua sampai 3e. Yesaya 43 ayat yang kedua sampai ayat yang 3e. Apabila engkau mengharungi air, aku akan menyertaimu, dan engkau tidak akan dihanyutkan saat mengharungi sungai. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakarmu, karena akulah Tuhan Allahmu yang maha suci, Allah Israel, penyelamatmu. Di sini saudara, ada dua gambaran yang digunakan oleh Yesaya. Yang pertama yaitu air, yang kedua adalah api. Nah, air di sini atau juga menyatakan tentang banjir ataupun keadaan yang huru-hara. Nah, di sini dia berkata, apabila engkau mengharungi air, berarti saudara, Tuhan mengizinkan kita. Bahkan di dalam kehidupan kita, mungkin kita banyak melalui air yang mungkin membahayakan hidup kita. Tetapi apa janji Tuhan? Dia berjanji, aku akan menyertaimu. Ini hal yang sangat luar biasa saudara. Tuhan menyertai kita walaupun kita harus melalui air. Dan janjinya, dia katakan bahwa engkau tidak akan dihanyutkan saat mengharungi sungai. Saat kita mengharungi sungai saudara, sungai yang deras, sungai yang berbahaya, yang dalam, kita tidak akan dihanyutkan. Ini janji Tuhan saudara. Dia menyertai kita. Apa yang dimaksudkan menyertai kita? Dia menolong kita waktu kita dalam keadaan kesusahan. Dia akan memegang tangan kita waktu kita merasa lemah. Dia akan membuka jalan kepada kita waktu kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kenyataannya bahwa Allah ada bersama dengan kita. Gambaran yang kedua ialah api. Ayat ini berkata, apabila engkau berjalan melalui api. Api, saudara, adalah lambang kehancuran. Api melambangkan kebinasaan. Tapi di sini firman Tuhan menjelaskan kepada kita, walaupun kita harus melalui api, keadaan yang boleh membinasakan hidup kita, keadaan yang boleh menghancurkan hidup kita. Kalau kita melihat coronavirus ini sebagai api yang membinasakan, memang benar saudara, karena ramai orang telah mati oleh karena coronavirus. Tapi saudara, walaupun sesungguhnya seharusnya kita melalui api saudara, apa janji firman Tuhan? Dia katakan, aku Tuhan Allahmu yang maha suci, Allah Israel, penyelamatmu. Di sini saudara, 4 kenyataan yang dinyatakan tentang Tuhan. Dia mau supaya kita tahu siapa Tuhan, reality Tuhan. Dia katakan, aku Tuhan Allahmu yang maha suci, Allah Israel dan penyelamat. Dia menyatakan siapa Tuhan sebenarnya. Dia adalah penyelamat. Dia adalah Elohim. Dia adalah Shalom kita. Dia adalah Yahweh kita. Dia adalah Allah Israel. Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Dan apa yang dia lakukan saudara? Dalam ayat ini mengatakan, engkau tidak akan hangus, dan nyala api tidak akan membakarmu. Luar biasa saudara. Apabila kita memiliki Allah yang besar, Allah penyelamat kita, Dia tidak mengizinkan kita hangus, dan tidak, nyalaan api tidak akan membakar kita. Saudara, mungkin kita merasakan bahang api, bahang kepanasan oleh karena keadaan yang menimpa seluruh dunia hari ini. Mungkin ada di antara kita yang merasakan penderitaan,
keseksaan karena tidak dapat bekerja, kehilangan mata pencarian, banyak hal yang kita tidak dapat lakukan, pergerakan kita terbatas. Bagi orang yang tidak, ibu bapak yang tidak boleh balik kampung, anak-anak tidak boleh bertemu dengan ibu bapak, penderitaan yang mereka alami, ya, begitu dirasakan. Tapi saudara, saya ingin membaca apa yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 dan 9. Dia berkata, dalam segala hal kami dihimpit tetapi tidak hancur, kami bingung tetapi tidak putus asa, kami dianiaya tetapi tidak ditinggalkan, kami dijatuhkan tetapi tidak dimusnahkan. Saudara, ini adalah satu kebenaran yang kita pegang hari ini. Walaupun kita dihimpit, walaupun kita bingung, walaupun kita dalam keadaan yang susah, semua ini saudara tidak akan menghancurkan hidup kita. Semua ini saudara tidak akan menjatuhkan kita. Semua ini tidak akan memusnahkan kita. Kalau hidup kita terus bergantung kepada Tuhan. Kalau hidup kita senantiasa berada di dalam naungan perlindungan Tuhan. Inilah renungan singkat untuk mendorong kita semua untuk kita terus enjoy hadirat Tuhan di saat kita menghadapi keadaan yang susah ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Walaupun kami harus melalui keadaan api dan air yang mungkin, yang boleh menghancurkan hidup kami, membinasakan hidup kami, tetapi kami tahu Engkau menyertai kami, Engkau bersama dengan kami, di dalam kami melalui semua ini, sehingga hidup kami dijaga, dipelihara, dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian, Tuhan berkati. Bye.